warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para alimah, para kiai, para ibu nyai, para ustadzah, tokoh masyarakat, tokoh agama, bersepuh, wabil khusus ibu negara Desa Grati, Ibu Edi, yang sangat kami muliakan, dan juga Ustadzah Purwanti selaku Ketua Majelis Taklim Al-Hidayah RW 06, dan juga kepada semua jamaah Al-Hidayah yang sangat kami muliakan. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua oleh Allah diberi kenikmatan yang berupa nikmat sehat dan nikmat sempat, nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga bisa menghadiri rutinitas pengajian hidayah di rumah Sinten ini. Maksud berarti. Oh, lagi. Bu Haji yang katanya. Dalam keadaan sehat dan afiat, mudah-mudahan perjumpaan kita ini oleh Allah dicatat dengan tambahan pahala, dicatat dengan amalan sholihan makbulan. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan membawa keberkahan, membawa hikmah, membawa kebahagiaan bagi keluarga panjenengan semuanya. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah muslimat, jamaah pengajian Majelis Taklim Al-Hidayah. Kemarin pada hari Rabu saya ada pengisian di Majelis Taklim Al-Jannah yang bertempat di Balai Desa. Ada yang hadir sedang berdiri. Bertanya. Terbatas. Di sana menyampaikan perintah dari Kementerian Agama tentang apa ini bagi sibuk bagi sibuk makan bermakanan beliau sibuk bermakanan saya kira kurang fokus. Akan tetapi tidak salah dan harus disampaikan juga ke majelis taklim seperti ini, yaitu tentang moderasi beragama. Jadi Kementerian Agama itu menggencar-gencarkan untuk menyampaikan bagaimana moderasi beragama. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwasanya Indonesia ini adalah negara yang super majmuk, metropolitan. Apa majmuk ini? Komplit, lengkap, dari suku banyak. Ada berapa suku kira-kira? Ada yang tahu? Ada tahu ya, seragam nanti, seragam Al-Hidayah. Perkumpulan agama. Oh, ada. Penduduk Indonesia. Sukunya itu 1430 suku. 50% itu suku Jawa, separuhnya banyak suku-suku. Dari segi agama, Indonesia ini ada berapa agama yang diakui? Ada 6. Ada Islam, terus Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu. Ini agama yang ada di Indonesia yang disahkan.
Kenapa kok perlu untuk dimoderatkan agama ini kalau agamanya sudah moderat, agamanya sudah baik, akan tetapi umatnya, manusianya yang perlu dimoderat. Berbicara moderat, apa itu moderat? Moderat ini adalah memahami dan mengamalkan ajaran nilai Islam dengan tidak melakukan ekstrim, baik ekstrim kanan yakni kafir ataupun ekstrim kiri liberal. Coba ini keras. Jadi tidak boleh dalam beragama ini ekstrim. Jadi posisinya ada di poros tengah. Tidak ekstrim kanan, tidak kaku, dan tidak ekstrim kiri, yakni liberal, keras. Ini tuntutan bagi kita supaya hidup bermoderat. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143 Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Nah, di sini ada kalimat ummah. Ummah ini yang menjadi objek, menjadi sasaran supaya moderat. Ada di posisi tengah. Wong temriki niki boten enten agama non-Islam, enten nggih. Boten. Cuk, dalam ini. Boten enten nggih, boten enten nggih. Mayoritas Islam nggih. Mayoritas Islam. Misalkan ada yang non-Islam, kita sebagai umat Islam harus wasako, harus moderat, artinya tetap kita untuk menjamin kerukunan, kedamaian. Ini adalah tuntutan agama kita supaya kita tetap untuk saling rukun. Ini tujuannya supaya tidak menyalahkan dan tidak membenarkan, mengunggulkan agama kita. Apa tujuannya? Supaya terciptalah suasana yang damai, rukun, tentram, aman, sentosa. Inilah yang merupakan hal yang penting kenapa diadakan moderasi beragama. Makanya dalam hadis Nabi Muhammad SAW, dalam bertetangga pun juga ada tuntutan untuk saling menghormati, saling menghargai. Dan Nabi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jawab. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman dengan akhir kiamat, falyukrim jawab, maka berbaiklah, muliakanlah tetangga. Inilah pentingnya hidup bertetangga. Harus moderat juga, harus baik sama tetangga. Karena kalau ada apa-apa, bukan yang jauh yang pergi ngobatan. Panjenengan punya saudara kaya, mobil 4 muntilat, rumah tingkat bersuruk 4 misalkan, cuma jauh. Sampai punya kondo, maaf, tidak punya apa-apa, ekonominya mungkin di bawah standar, akan tetapi kalau ada musibah mesti sintekodiki tetangga. Inilah kenapa Rasulullah memerintahkan supaya kita saling memuliakan tetangga. Paham nih? Makanya Nabi Muhammad SAW terkait dengan moderat wasat ini menyampaikan khairul umuri awsatuha, sebaik-baiknya perkara itu yang sedang-sedang saja. Tidak berlebih dan tidak buruk. Pahami? Mungkin sedikit ini saja yang dapat kami sampaikan. Yang terpenting poin
dari apa yang saya sampaikan, kita hidup dimanapun kita berada, posisi apapun kedudukan kita tetap harus moderat. Artinya apa? Harus ada di posisi tengah. Moderat juga bisa diartikan dengan adil. Berbicara adil, maaf. Ketika kita misalkan punya anak yang satu umur usia TK, yang dua usia SMA, kita harus moderat. Artinya apa? Harus adil. Maaf, berbicara adil, ketika kita belikan baju untuk anak kita, maka yang jelas kita ukurannya tidak boleh sama. Nanti anak yang ukuran apa? Yang usia TK disamakan dengan usia SMA, SN semua. Jadi apa? Jadi jubah. Inilah kuncinya moderat. Paham ya? Makanya ada cerita terakhir, Abdullah bin Amr, beliau sahabat Nabi terkenal. Beliau adalah sahabat yang ahli ibadah, ahli puasa, bahkan puasanya terus menerus sampai malam pun juga berpuasa, tidak buka puasa. Ibadah malam pun tidak pernah tidur. Sampai kepada Rasulullah SAW ditanyakan, wahai Abdullah, apakah benar kamu informasinya berpuasa terus menerus? Benar. Kamu kalau puasa jangan seperti ini. Kalau bisa 1 bulan 3 kali. Oh, saya mampu ya Rasul. Oh, kalau itu mungkin 1 bulan 3 kali. Saya mampu ya Rasul. Oh, 1 minggu 2 kali Senin Kamis. Mampu ya Rasul. Surat mana pun mampu. Akan tetapi ketika di usia senja, usia tua, lansia, beliaunya sakit-sakitan. Kenapa? Karena terlalu berlebih-lebihan dalam urusan juga ibadah. Tidak sesuaikan dengan kemampuannya. Sehingga sahabat ini, seandainya saya dulu mengikuti wejangan arahan dari Rasulullah, insya Allah saya tidak akan seperti ini. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita menjadi umat wasata, berbaik dengan siapapun, sehingga tercipta suasana yang damai, tentram, kuyup rukun. Seperti ini. Mungkin ini saja akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.